cara-cara yang ditawarkan Alkitab agar kita orang Kristen dapat hidup dalam roh dan gak lagi hidup dalam daging. Tetapi hari ini kita akan dengarkan sesuai dengan tema. Yang pertama, baiklah kita hidup dalam roh itu dengan memberi diri dikuasai Roh Kudus. Memberi diri dikuasai Roh Kudus. Ulangi, memberi diri dikuasai Roh Kudus. Apa maksudnya itu, Pak? Kita buka Galatia pasal 5 ayat 16. Galatia pasal 5 ayat 16. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Haleluya. Itu terjemahan ITB, Bapak Ibu. Ini Alkitab yang saya pakai ketepatan terjemahan ITB. Tapi kan kita sama-sama tahu bahwa di luar terjemahan ITB ada bahasa Inggris King James, betul? Ada NIV, ada bahasa Batak Toba, ada bahasa India ya Pak? Ada. Aneh gitu. Lalu yang saya baca sekarang terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Arti hidup dalam roh adalah memberi diri dikuasai Roh Kudus. Namanya kan sudah milik Tuhan, maka saya akan berikan hidup saya dikuasai Tuhan. Namanya saya sudah dimiliki Roh Kudus, maka saya berikan diri saya dikuasai Roh Kudus. Saya tidak lagi mau semena-mena atas diri saya ini. Saya ini bukan milik saya lagi. Karena hidupku bukanlah aku lagi, tapi Yesus hidup dalamku. Maka biarlah Roh Kudus yang menuntun menguasai aku. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Itu lagu dangdut, bukan asal dangdut. Itu ada makna teologisnya. Bahwasanya biarlah jangan lagi suka-suka saya. Enggak boleh. Saya sudah milik Kristus, maka biarlah suka Tuhan dikuasainya, dikemanakan kita ini. Justru dengan cara itulah kalimat terakhir, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu kawan-kawan, dengarkan firman Tuhan ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita pasti sadar itu dalam tiap-tiap orang, termasuk dalam saya, Bapak Ibu kawan-kawan. Dalam saya ada pertentangan antara keinginan daging saya yang jahat dengan keinginan roh yang berdiam dalam saya. Bapak Ibu, hari ini jangan-jangan kita sudah melakukan dosa. Jangan-jangan dosa saya tunjuk orang, saya. Saya tadi dari Jantar naik bus, nice France. Saya naik bus, tenang dong. Di bus, kursinya kosong sebelah. Saya dapat 2. Begitu saya intip begini ada yang mau naik, saya tidak mau geser tas saya. Sana lu, ambil kursi belakang. Saya pura-pura bobo. Benaran dia ke belakang. Sampai penuh, akhirnya nggak dapat lagi yang lain. Kan saya lihat, oma-oma ini, aduh nenek, kenapa bukan gadis cantik? Duduklah si nenek di samping saya, aduh nenek. Lalu nggak berapa lama masuk si penjual sate. Aduh, ditawarin, saya malas saya pura-pura tidur. Padahal saya beli 1 tusuk kan paling 2.000. Tapi saya pura-pura tidur. Lalu datang abang-abang bawa gitar, gerenceng. Lalu dia bawa bungkus permen Kiss. Bungkus permen Kiss dikasih ke saya. Ketahu maksudnya kan? Dia nggak nawarin permen, dia minta. Saya pura-pura tidur. Tapi saya pikir-pikir, saya pastilah bersalah di situ. Orang itu berusaha dengan baik meminta, dia nggak nyolong. Tapi kenapa saya nggak bisa membagi apalah 2.000?
Botol minang dong, apalagi 2.000, itu jamu dong, apalagi 1.000. Di situ dapatlah dikatakan saya sebenarnya tidak sanggup berbuat baik. Ingat firman Tuhan. Barang siapa tahu berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya, dia pun dalam kategori berdosa. Saya sadar, padahal saya milik Kristus. Kenapa saya tadi ternyata berdosa? Itu saya, kawan. Anda jangan-jangan lebih parah. Jangan tunjuk orang lain, tunjuk diri sendiri. Ya ampun, ternyata saya tadi. Ya ampun, ternyata saya tadi. Ya ampun, ternyata saya tadi. Harusnya begitu. Kalau mulutnya bersalah, tepuk sendiri mulutnya, jangan tepuk mulut orang. Asal mulut kau tutur. Betul nggak? Karena di firman Tuhan bicara apa? Jika matamu itu bersalah, congkel, kata firman. Daripada kamu masuk neraka dua-dua matamu untuk. Jangan salah paham ayat itu ya. Jangan tiba-tiba saya lihat ibu ini tiba-tiba besok sudah salah paham ibu. Jangan itu enggak hati ya itu. Tiba-tiba si abang ini besok udah gini-gini aja. Ya. Jangan. Itu maksudnya kiasan bahwa kita berdosa dengan banyak anggota tubuh. Maka penggal itu dosa, amputasi dosa-dosa itu. Itu hati apa? Kiasan. Bahwa kita ini sering pakai organ tubuh kita ini untuk dosa-dosa. Betul? Dan seringkali saya yang berdosa ini keinginannya selalu ke dosa, kecenderungannya ke dosa. Saya tidak sanggup melawan Bapak Ibu. Dengan kekuatan saya sendiri percuma. Mau minum extra jos, minum kuku bima, percuma. Ini badan ini pasti maunya dosa yang jahat. Coba aja. Coba nanti taruh di situ duit segepok. Tuh, taruh itu diam-diam. Terus pasang CCTV. Biarin itu anak itu. Apa enggak dingin dia? Coba aja. Terus jangan-jangan saya Anda uji. Tiba-tiba tuh Anda taruh di tempat situ. Segepok uang. Diam-diam Anda pantau dari CCTV. Jangan-jangan saya itu. Wow! Rezeki dari Tuhan ini. Saya pakai istilah rohani. Maka sadarlah ternyata dengan diri saya tidak mampu. Maka siapa yang bantu saya? Istri saya. Istri saya pun tidak sanggup bantu saya. Anak saya yang saya sayang itu, dia pun tidak sanggup, malah dia ikut ngambil. Oh iya Bapak, berkat Tuhan. Siapa orang tua saya? Enggak, orang tua saya terlalu lemah, dia sudah tua. Dia nggak bisa memantau saya tiap hari. Siapa? Asisten saya. Asisten saya lemah juga tak berdaya, malah dia minta bagian. Bagi dong Pak. Siapa yang bantu saya? Tuhan. Rohnya yang kudus. Itu tuh. Dia bicara ke hati saya. Itu tuh kau ini. Berapa lama kau jadi Kristen? Masih itu aja kelakuan lu. Itu tuh. Kau itu. Buang orang itu. Sembarangan aja. Kembali. Maka ketika saya memberi hidup saya dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, maka saya dituntut untuk tidak melakukan yang jahat itu. Saya dituntut untuk melakukan semua yang dikehendaki Tuhan. Dituntut untuk melakukan firman. Maka ada istilah salibkan keinginan daging. Salibkan dia. Siapa yang disalibkan? Salibkan dia. Siapa yang disalibkan? Barabas? Yesus? Bukan. Kali ini yang kita harus salibkan siapa? Keinginan daging. Teriak sekarang. Salibkan dia. Teriak. Salibkan dia. Jangan saya dong. Keinginan daging. Saudara harus katakan setiap hari. Salibkan dia. Keinginan daging. Salibkan. Supaya dia mati dan kita hidup dalam roh. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini orang Kristen harus maju. Jangan gini-gini aja. Jangan gitu-gitu aja. Ini pikiran kotor. Kalau bukan Roh Kudus yang membersihkan. Kotor. Laki-laki mana laki-laki? Pukul dulu otak itu.
Jangan pukul otak teman. Ini kotor ini. Ini bisa berdosa. Mukul orang. Suami istri, awas. Jangan suka pukul-pukulan. Anak pun sebenarnya nggak patut dipukul. Hajar dia dengan rotan, tapi bukan hajar terus, bukan. Hajar ketika dia perlu diperingati, bukan sebentar-sebentar hajar. Ini berdosa banyak nih, tendang nih. Masa istrinya ditendang? Astaga, masa anaknya ditendang? Astaga, tendang tuh bola. Maka setiap orang Kristen biarlah menyalipkan keinginan daging sehingga hidup dalam roh. Berikan dirimu hari ini waktu berdoa, katakan, Roh Kudus, aku berikan hidupku untuk Engkau kuasai sepenuhnya, supaya aku dapat meninggalkan keinginan daging. Amin. Ingat itu ya. Nanti doanya begitu. Sekarang yang kedua tentang karunia roh. Boleh diulangi tentang